Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Fernanda. Saya mahasiswa dari Universitas Sangga-Buana YPKP. Baik, di sini saya akan membuat tutorial menggunakan aplikasi Expert Choice untuk tugas UAS mata kuliah teori pengambilan keputusan. Baik, di sini sebelum membuat aplikasinya, saya akan menjelaskan apa itu Expert Choice. Expert Choice adalah sebuah perangkat lunak yang membantu orang membuat keputusan kompleks. Perangkat lunak ini didasarkan pada metode yang disebut proses hierarki analitik atau AHP yang dikembangkan oleh Dr. Thomas L. Saati. AHP membantu kita memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja Expert Choice. Pertama, mendefinisikan tujuan. Anda menentukan apa yang ingin Anda capai. Misalnya, jika ingin membeli pakaian, tujuannya adalah memilih pakaian terbaik. Kedua, membuat kriteria. Selanjutnya, Anda mengidentifikasi faktor-faktor yang penting untuk mencapai tujuan Anda. Dalam contoh pakaian, kriteria bisa berupa harga, desain, atau citra brand. Yang ketiga, membuat subkriteria itu jika diperlukan. Anda bisa memecah kriteria menjadi subkriteria yang lebih spesifik. Contohnya, subkriteria dari fitur kenyamanan. Selanjutnya, melakukan perbandingan berpasangan. Ini adalah bagian inti dari AHP. Anda membandingkan setiap kriteria satu sama lain secara berpasangan untuk menentukan mana yang lebih penting. Misalnya, Anda akan membandingkan harga dengan kualitas dan memutuskan mana yang lebih Anda utamakan. Perbandingan ini biasanya menggunakan skala numerik dari 1 hingga 9. Yang kelima adalah menilai alternatif. Setelah menetapkan bobot untuk setiap kriteria, Anda akan menilai setiap alternatif dalam contoh pakaian yang berbeda-beda berdasarkan setiap kriteria. Yang selanjutnya adalah menghitung dan menganalisis hasil. Perangkat lunak Expert Choice kemudian menggunakan semua perbandingan dan penilaian yang Anda masukkan untuk menghitung skor akhir untuk setiap alternatif. Ini akan menunjukkan pakaian mana yang paling cocok dengan preferensi Anda. Hasilnya sering ditampilkan dalam bentuk grafik atau tabel yang sangat mudah dipahami. Keunggulan aplikasi Expert Choice adalah membuat keputusan lebih terstruktur. AHP memaksa Anda untuk berpikir secara sistematis tentang semua faktor yang relevan. Menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Anda dapat menggunakan data numerik, misalnya harga pakaian, atau kualitas untuk subjektif, misalnya seberapa penting kenyamanan dalam satu analisis. Dan selanjutnya ada mengurangi bias. Karena Anda bisa membandingkan faktor-faktor secara berpasangan, Anda cenderung lebih objektif dan fokus pada satu persatu perbandingan daripada terbebani oleh semua faktor sekaligus. Yang terakhir adalah ideal untuk keputusan tim. Expert Choice sering digunakan dalam lingkungan bisnis dan organisasi karena memungkinkan masukan dari banyak orang. Tim dapat berkolaborasi untuk membandingkan kriteria dan mencapai konsensus. Jadi, untuk kesimpulannya adalah Expert Choice adalah alat yang kuat untuk memecahkan masalah, pengambilan keputusan yang kompleks dengan cara yang logis dan terstruktur, menjadikannya pilihan populer di kalangan para profesional, akademisi, mahasiswa, dan organisasi yang membutuhkan cara yang dapat diandalkan untuk membuat pilihan penting. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi Expert Choice. Baik, di sini saya akan membuat sebuah tugas menggunakan aplikasi Expert Choice, di mana di sini telah muncul lembar kerja Expert Choice 11-nya telah siap. Nah, selanjutnya di sini kita akan input hierarki dengan insert child current node. Di sini pada bagian menu goal kita klik kanan, maka ada muncul beberapa pilihan. Di sini kita pilih insert child of current node. Nah, baik, selanjutnya maka muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan data yang ingin kita masukkan.
Nah, di sini hanya 4 yang saya input, ada kualitas, harga, desain, dan citra brand. Nah, setelah ini kita akan input alternatif. Nah, di sini pada bagian aplikasi Expert Choice terlihat di ujung bagian kanan terdapat add alternatif. Di sini kita klik. Nah, di sini kita bisa menambahkan alternatif. Nah, di bagian alternatif ini telah muncul 3 alternatif yang telah saya input. Nah, setelah alternatifnya telah diinput, dan selanjutnya kita akan menginput data yang telah diperoleh. Nah, di sini ada 2 pilihan. Bila kita menggunakan data kualitatif, maka kita klik pilihan yang ABC, klik tujuan, lalu klik. Nah, jika kita tidak kita ingin menggunakan angka, kita klik pada bagian 3:1. Nah, di sini sudah terlihat tampilannya, di mana ada beberapa kolom yang akan kita isi. Nah, pada bagian kolom kuning ini akan kita isi. Nah, setelah itu kita record. Nah, di sini akan muncul untuk inkonnya yaitu 0,01. Selanjutnya pada bagian kualitas, hal yang sama kita lakukan. Kita isi juga bagian untuk kolom 3:1-nya. Nah, di sini sama juga akan muncul inkonnya yaitu 0,05. Selanjutnya di bagian harga, nah, keseluruhan data telah diinput hingga selesai. Selanjutnya kita interpretasi output. Klik menu prioritas divide from pairwise comparison, di mana di sini ada, nah pada bagian ini bisa kita lihat. Nah, ini selanjutnya kita klik. Nah, maka keluar. Nah, maka keluar hasilnya. Setelah itu kita klik menu sort by priority.
Nah, jadi di sini bisa kita lihat data yang tertinggi. Baik, yang terakhir adalah analisis dari grafik yang ada pada expert choice. Yang pertama adalah analisis performance sensitivity. Grafik performance sensitivity menunjukkan bagaimana peringkat merek berubah seiring dengan perubahan bobot pada setiap kriteria. Yang pertama ada Uniqlo. Garis merah Uniqlo berada di puncak pada hampir semua kriteria, dari kualitas, desain, dan keseluruhan. Menunjukkan bahwa Uniqlo secara konsisten memiliki performa baik pada kriteria yang paling penting, walaupun performanya sedikit menurun pada kriteria harga. Uniqlo tetap berada di posisi teratas. Yang kedua adalah H&M. Garis biru yang terdapat pada performance sensitivity menunjukkan performa yang fluktuatif, dengan puncaknya pada kriteria harga. Namun H&M berada di peringkat ketiga secara keseluruhan. Yang terakhir ada Rukas. Garis hijau pada Rukas menunjukkan performa yang relatif stabil tetapi rendah, menempatkannya di posisi kedua secara keseluruhan, namun jauh di bawah Uniqlo. Selanjutnya ada grafik dari Dynamic Sensitivity. Grafik Dynamic Sensitivity menunjukkan bobot atau persentase dari setiap kriteria dan peringkat keseluruhan merek. Kriteria yang pertama ada kualitas dengan bobot 38,6%, yang kedua ada citra brand dengan bobot 34%, dan yang ketiga ada harga dengan bobot 18,1%, dan yang terakhir desain dengan bobot 9,3%. Kualitas dan citra brand adalah dua kriteria yang paling dominan dalam pengambilan keputusan, dengan total bobot lebih dari 70%. Selanjutnya adalah grafik dari gradient sensitivity. Grafik gradient sensitivity berfokus pada hubungan antara satu kriteria, dalam hal ini kualitas, dengan peringkat keseluruhan. Garis Uniqlo memiliki kemiringan positif, berarti bahwa semakin tinggi bobot kriteria kualitas, semakin besar keunggulan dari brand tersebut, mengonfirmasi bahwa kekuatan utama Uniqlo adalah pada kualitas produknya. Yang kedua adalah garis H&M, yaitu pada garis biru, memiliki kemiringan negatif, menunjukkan bahwa jika kriteria kualitas menjadi lebih penting, peringkat H&M akan menurun, menandakan H&M memiliki kelemahan pada aspek kualitas. Yang terakhir, garis Rukas yang berwarna hijau memiliki kemiringan positif tetapi hampir datar, menunjukkan bahwa bobot kriteria kualitas tidak terlalu memengaruhi peringkat Rukas, baik secara positif maupun negatif. Yang terakhir adalah analisis head-to-head sensitivity. Analisis ini membandingkan dua merek secara langsung berdasarkan kontribusi setiap kriteria terhadap perbedaan peringkat mereka. H&M versus Uniqlo. Uniqlo yang terdapat bermerah lebih unggul dari H&M yang berabu-abu secara keseluruhan. Uniqlo secara signifikan unggul dalam kualitas dan citra brand. Dan H&M unggul pada kriteria desain dan harga, tetapi keunggulan ini tidak cukup untuk mengimbangi dominasi Uniqlo dalam kualitas dan citra merek. Yang terakhir adalah H&M dan Rukas. Rukas dapat dilihat bar hijau unggul tipis dari H&M secara keseluruhan. Rukas unggul pada kriteria kualitas, sementara H&M unggul pada harga. Kriteria desain dan citra brand memiliki perbedaan yang sangat kecil, menunjukkan kedua merek relatif setara dalam aspek tersebut. Jadi bisa disimpulkan dari seluruhnya, Uniqlo unggul jauh di atas merek lain, menunjukkan bahwa secara keseluruhan Uniqlo dianggap sebagai pilihan terbaik berdasarkan kriteria yang ditetapkan, dengan persentase Uniqlo di 56,5%, Rukas di 21,5%, dan H&M di 22%. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.